Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang cerah ini. Hari ini cerah banget, panas, cuaca panas sekali, segar. Salam jumpa kembali di video saya, di channel saya, channel yang berbagi tentang informasi, khususnya tentang sepeda motor atau motorcycle ya, terutama pecinta otomotif. Ini jam 9:30 pagi. Harinya keren, cerah. Di sini saya akan membahas saya kedapatan keras. Ini keras patah. Laki-laki keras patah. Ini adalah basic keras CB atau CB72 atau biasa disebut CBK2, mungkin teman-teman menyebutnya. Perbedaannya adalah di gigi sini. Ini sudah dibuat gigi ulang. Sudah dibuat seperti ini. Beda kan? Aslinya keras ini tidak seperti ini, tapi ini sudah dibuat ulang. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui keras CBK2 itu seperti ini. Bagian as kopling itu tidak berwujud gigi matahari. Beda ya sama ini ya, itu beda. Makanya di keras yang tadi itu ini dibagi biar bisa dikasih primer ya, primer kepunyaan Tiger, kepunyaan Mega Pro. Tujuannya biar biasa masuk. Terus lutut yang sini itu kecil nih. Jadi kalau pengen dipasang di motor Tiger atau Mega Pro, otomatis ini nanti dicabut ganti as baru. Jadi keras CB tidak bisa diaplikasi di keluarga Herek, bisa, bahkan hasilnya lebih mantap. Kalau ini besi lama ya, dibandingkan besi sekarang itu berbeda. Kita lanjutkan. Tapi pembuatan bukan di tempat saya, melainkan tidak tahu juga di mana. Tapi dikirim ke tempat saya karena patah. Kenapa keras tersebut patah? Nah, itu harus dianalisa. Kebanyakan keras kerucut kecil ya, kayak ini, terus terutama yang memakai magnet Pro Series atau Pro CDI atau pakai magnet Grand, ini kebanyakan pecinta Herek ya, pecinta keluarga Honda GLCB. Kan kalau seperti ini kebanyakan motor-motornya GL Pro CDI, Pro Series, CB. Kalau Tiger kan nggak mungkin kerasnya jadi as pendek, pastinya panjang. Nah, ini keras CB yang dilakukan stroke up ulang. Ini udah di stroke up. Terus ini bearing juga udah dibesarkan. Ini bearingnya udah memakai kepunyaan GL100 atau CB. Aslinya soalnya keras 72 atau CBK2 itu kerasnya bearingnya kecil, kayak motor Yamaha BB2 tak Foswan F1ZR itu sama kayak anak, kalau salah nomornya 6305 kalau tidak salah. Nah, ini udah dilakukan pergantian bearing atau laher, udah dibesarkan, terus ini udah di stroke up, dan hasilnya keruasnya patah di kerucut magnet. Belumnya masnya yang punya ini dikirim ke tempat saya, datang ke tempat saya ingin membetulkan keruasnya yang patah. Bisa apa enggak mas? Bisa, asalkan dicek kondisi keruasnya. Video ini sebagai sekaligus laporan kepada sang pemilik bagaimana hasilnya nanti, terus bagaimana cara pengerjaannya biar lebih kuat dari aslinya ini. Oke. Pertama kita akan membahas pembetulan kerucut. Pembetulan kerucut ini nanti seperti biasa saya akan melakukan pergantian as atau asnya ini saya ganti. As dijebol masuk ke tembus ini ya, tembus daun belakang.
terus diganti as baru, kerucut disesuaikan lagi, rumah sepi dibuat lagi. Tapi modelnya nanti tidak seperti ini ya. Ini perhatian sama teman-teman, kalau ini kan manet dikencangkan menggunakan baut, tapi ini akan saya balik, dikencangkan menggunakan mur. Bagaimana caranya? Pokoknya ikuti terus videonya, jangan di skip. Langkah pertama kita akan mengecek keras tersebut, bahwa keras ini strukannya benar atau tidak, kenapa terjadi patah. Nah, kalau tidak benar, dia akan terjadi geol-geol pada asnya. Mungkin bisa strukannya, bisa pembuatan rumah bearingnya, karena ini adalah keras 72 atau keras BK2 yang sudah dirubah. Langkahnya yang sudah dirubah ukuran bearingnya. Oke, kita cek, kita amati, kita analisa. Sekarang kita taruh di jig. Sekarang saya ingin mengambil tripod biar untuk memvideokan lebih mudah. Ya oke, mungkin udah kelihatan ya. Ini posisi kroas sudah ada di jig. Ini kroas yang patah tadi. Sekarang kita cek, waduh, kerasnya seperti ini. Wah, ini kerasnya kalau diamati, ini rumah bearingnya aja kacau. Kok bisa kacau, Mas? Kita perlihatkan ya. Kita dekatkan. Oke, perhatikan bearing ini atau bearing ini. Dia akan terlihat goyang-goyang ya. Begitu pula yang ini, goyang-goyang, tidak karuan. Ini saya putar. Goyang kan? Tidak kelihatan. Mungkin bisa dari samping. Perhatikan lebih detail. Ini rumah bearing kanan kiri itu goyang semua ini. Oh. Bagaimana ini tidak patah? Pasti patah. Ini aja kayak gini. Ini bisa diakibatkan karena mungkin pembuatan bearing, tempat bearing, atau rubah langkahnya itu nanti dicek satu persatu aja lah. Nanti dilepas untuk bearingnya, dicek di dial indikator pakai mesin bubut, nanti kelihatan mana yang posisinya tidak baik, mana yang tidak betul, apakah strukannya, apakah rumah bearingnya. Langkah awal proses pelubangan atau tanam as baru. Dilubang terlebih dahulu biar as baru bisa masuk. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Ya, oke, keras sudah jadi. Ini adalah keras yang patah tadi. Ini sudah dibetulkan. Yang bikin gel-gel adalah pembuatan rumah shock bearingnya. Ini sudah dibetulkan. As juga sudah dibetulkan. Kok hasilnya beda, Mas? Tidak kayak yang di awal. Ya, karena ini ada kesalahan teknis. Dalam arti waktu perjalanan pembuatan, waktu proses penyambungan as, yang punya keras ini kasih kabar, datang ke bengkel lah. Dia datang ke bengkel dan rundingan lagi, ternyata dianya mau bisa pakai magnet besar. Jadi untuk keras CBK2 atau keras tahun 71 72 CB tahun 71 tahun segituan lah, yang giginya ini masih belum jadi gigi matahari. Andai kata teman-teman ingin di aplikasi,
dipasang pakai magnet Tiger atau pakai magnet Mega Pro itu bisa. Ya, caranya adalah seperti ini. Ini bukan sudah disambung ya, ini dijebol. Dijebol tembus sini. Tuh. Itu ada las-lasan kan. Ini udah saya pasang, udah saya center, udah kondisi bagus. Ini tinggal bikin sepi sih, bikin sepi magnet. Terus pasang-pasang udah jadi, drat magnet udah dibuat. Ini bisa pakai baut 14 atau 12 kali atau 10 kali 125 kalau ukuran dratnya. Jadi bisa pakai baut Tiger, bisa pakai baut Mega Pro ya, pada intinya seperti itu. Tajinya itu ini tidak seperti ini. Tajinya kerucut tetap menggunakan series ya, kecil. Tapi prosesnya saya balik. Jadi dia memakai mur kalau mengencangkan, tidak pakai baut. Kalau pakai mur ya asnya kan otomatis bantet. Tapi setelah ini ada request baru lagi, ya oke lah, tidak apa-apa, kita tujuin. Meskipun penjelasan bagi teman-teman tidak secara detail lengkap atau cara pembuatannya berubah haluan, jadi tidak ditayangkan. Ini adalah hasil jadinya. Ini tinggal kita membuat rumah sepi, kita pasang bearing, kita cek lagi hasilnya pada kruas atau kita dial pakai dial indikator itu bagus atau tidak. Karena yang pertama itu giol-giol banget, parah. Kalau sudah seperti ini, dijamin keras, kuat, tidak mudah putus lagi. Oke, kita lanjut pembuatan rumah sepi aja. Ya, ini adalah keras K2. Ini sepinya udah dibuat, ini udah dipasang laker ya. Proses pemasangan tidak ditayangkan karena untuk mempercepat durasi video. Nih, pembuatan rumah sepi juga tidak ditayangkan. Ini sudah dipasang, udah di center. Kondisinya bagus lah kalau menurut hasil reparasi. Karena ini reparasi bukan bikin ulang ya. Karena mau bikin ulang sama mereparasi itu sulit mereparasi. Kita harus memikirkan keawetan, keakuratan. Nah, sulitnya di situ. Tapi kalau bikin awal atau bikin sendiri itu enak. Udah pasti presisi, udah pasti oke. Tapi kalau reparasi seperti ini kan harus mencari kerusakannya, permasalahannya. Nah, kita cek, kita perlihatkan keras ini pakai dial indikator lumayan bagus atau tidak. Ya, sekarang kita cek. Perhatikan dial indikator ada di angka 0. Oke. Bagian asmanit ini 0,02 ya, 0,02. Ini karena yang ketekan saya jadi berubah, nolnya kita paskan. Oke. Okay. 0,02 tergolong oke. Sekarang kita cek bagian kanan. Yang kanan kita putar. Ini bagus malah 0,01. Ini ketemunya 0,01 untuk bagian primer, 0,02 untuk bagian magnet. Ini tergolong sempurna. Untuk kelas keras reparasi itu bagus sekali. Dan mungkin bisa diperhatikan
rumah laker atau lakernya itu udah diam, tidak goyang-goyang kayak yang pertama. Oke, ini bisa di zoom. Kita putar. Sudah diam kan? Ini tidak goyang-goyang. Kalau yang pertama itu wah geol parah. Sekarang udah diam. Sekarang kita akan, ini kan kerucut sudah dirubah, sudah dibesarkan. Sekarang kita akan uji coba pakai magnet Tiger atau magnet Mega Pro. Sebentar saya cari magnetnya dulu. Ya oke, ini adalah magnet Tiger. Ini magnet rusak ya, tapi kerucutnya ini masih bagus. Untuk mencobanya kita masukkan. Oke, udah kepasang kan? Diputar juga bagus. Karena ini pekerjaannya oke. Kalau kita pakai ganti magnet Pro CDI, ini magnet Tiger tapi WMB-nya udah dilepas. Karena kalau kita pakai magnet Pro CDI seperti ini, nah, ini asli ya, ini coba Jepang asli, itu tidak bisa masuk. Oh, tidak bisa masuk. Sudah dicoba nih, tidak bisa masuk. Karena kerucutnya ini kecil. Lah tadinya mau saya jadikan kerucut sekian, tapi ownernya atau sang pemilik berubah haluan. Setelah saya beri masukan, akhirnya dirubah menjadi besar. Jadi pada intinya di sini ruas apapun, mau pakai magnet apapun itu bisa dipasang atau bisa disesuaikan. Oke, sekiranya video ini bermanfaat, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan. Video saya akhiri saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam. But all will be okay. I move on each and every day.